Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, pertama kali seorang Prabowo didemo ya oleh masyarakatnya sendiri. Ya. Terkait dengan soalan apa? Persoalannya adalah tolak PPN 12%. Ngeri sob ya, ngeri. Artinya apa? Apakah ini sejalan dengan janji-janji Prabowo tidak akan menaikkan pajak? Ya, kita lihat saja. Walaupun Prabowo sudah mengatakan tidak akan menaikkan pajak begitu kepada rakyat kecil, hanya menaikkan pajak 12% kepada ke orang-orang yang pembelian terkait barang mewah atau sebagainya. Tapi pada kenyataannya dampaknya luar biasa ini, begitu kan? Walaupun secara tidak langsung Prabowo sudah mengatakan bahwa ini PPN 12% hanya barang mewah. Barang mewah seperti apa? Harganya apa? Harganya apakah melebihi dari 2 juta, 3 juta, 4 juta, atau 1 juta? Ini bos, ini di demo sekarang ini begitu kan. Artinya apa? Minta pertanggungjawaban. Prabowo, ya tolak PPN 12% ini. Ini banyak pertama kali dalam sejarah Prabowo ya. Dalam sejarah presiden begitu kan. Hanya memimpin 4 bulan saja sudah didemo. Jokowi lo 1 tahun didemo. Tapi seorang Prabowo 4 bulan menjabat sudah didemo. Diminta pertanggungjawaban ya. Diminta pertanggungjawaban. Makanya kata netizen begitu kan. Kita sudah bayar pajak. Bekerja kita sudah bayar pajak. Semuanya harus bayar pajak. Ya, orang-orang yang melakukan mobil kendaraan mewah, para pejabat-pejabat digaji oleh pajak kita. Ini di demo loh begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya kalau PPN 12% ini hanya barang-barang mewah dengan harga berapa? Apakah 15 juta ke atas, 10 juta ke atas, atau 1 juta ke atas, atau 500 ribu ke atas? ini yang sering terjadi begitu bahwa di mana-mana begitu kan ya, di mana-mana ya pajak 12% itu begitu kan ya, PPN 12% itu sangatlah tinggi. Tinggi sekali begitu kan. Kalau dibandingkan di negara-negara lain begitu kan ya, bahwa memang PPN-nya sangat tinggi. Tapi kita lihat saja mayoritas ini kan penduduknya kan banyak di negara kita begitu. Beda dengan negara-negara lain. Nah, makanya ada berapa petisi begitu kan? Ada 113 petisi begitu kan ya. 113 ribu petisi ya desak Prabowo ini cabut PPN 12% dibawa ke istana ya. Jadi ini banyak persoalan-persoalan ya. Sekarang ini masyarakat sudah dijekik dengan rakyat. Kita yang bekerja, kita yang membeli, kita yang menjual, semuanya bisa saja kena pajak. Jangan heran loh begitu kan. Suatu saat nanti sampah pun ya, tempat sampah pun begitu kan ya, yang ada di depan rumah kita sendiri bisa saja nanti kena pajak. Kita lihat saja nantinya. Ya, kalau hanya barang-barang mewah, oke lah, tidak ada masalah begitu. Barang-barang mewah itu biasanya kan dibeli oleh masyarakat ya, oleh masyarakat yang punya uang. Tapi dengan adanya seperti ini, masyarakat sekarang ini menuntut loh begitu kan ya. Menuntut bagaimana Prabowo ini harus menolak keras. Bahkan jawaban Prabowo apa? Jawaban Prabowo ya, dia mengatakan pajak 12% itu sesuai dengan undang-undang ya. PPN 12% itu sesuai dengan undang-undangnya ya. Kalau sudah undang-undangnya seperti itu mau bagaimana? Tapi kan bisa ditolak begitu kan. Inilah masyarakat, mahasiswa, para buruh turun ke jalan di situ begitu kan ya, meminta kepada seorang Prabowo untuk menolak PPN 12% ini. Ngeri-ngeri sedap ini bos. Ini ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Makanya orang-orang yang kaya, para pejabat-pejabat, apakah tersentuh dengan pajak? Jangan-jangan hanya
biasa ini begitu atau bagaimana begitu kan ya. Makanya kalau Prabowo benar-benar membasmi ini semua begitu kan ya, siapapun yang punya para pejabat-pejabat, orang-orang yang kaya begitu kan, kena kalau bisa 15 PPN-nya 15 begitu, nggak usah 12. Jadi kalau ini memang ada keadilan begitu, tapi kan lambat laun kita juga menjadi imbas. Kena imbasnya rakyat biasa. Jadi perlahan-perlahan untuk katanya begitu, biasanya kalau teorinya Jokowi ya untuk apa namanya orang-orang yang kaya ya barang-barang mewah. Tapi pada kenyataannya lambat laun kita juga punya dampak begitu kan. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Apa namanya soal PPN ini begitu kan ya. Coba kita saja ini ya dari netizen. Yang kerja kita, yang gaji kita, yang bayar pajak kita, pejabatnya yang naik mobil mewah. Ngeri-ngeri sedap. Ini pemberitaan yang cukup menarik begitu kan ya. Coba kita lihat saja ya, mulai tahun 2025 mari kita berhemat, hemat energi ya, hemat konsumsi ya. Bagaimana lagi? Walaupun sehemat apapun kita begitu, kalau barang-barang kita mahal, wah ini sama aja begitu kan ya. Barang-barang kita mahal, apapun mahal, tapi gaji kita masih itu aja. Jadi nantinya begitu kita lihat saja apakah PPN 12% ini benar-benar ditolak atau bagaimana begitu kan ya. Ujian keras dari rakyat apakah akan menjadi macan yang sesungguhnya atau kucing peliharaan oligarki? Ini komentar dari netizen. Lebih berintelektual dari mahasiswa demo cuma buat Harun Masiku. Ini komentar-komentar netizen. Ngeri-ngeri sedap. Pertama kali dalam sejarah Prabowo ini di demo begitu kan ya. Masa kerudu istana ya, Prabowo tolak PPN 12%. Ngeri-ngeri sedap bos. Ngeri-ngeri sedap. Makanya dengan adanya seperti ini ya, masyarakat bisa menilai nantinya apakah di kepemimpinan Prabowo ini apakah pajak tetap mencekik atau bagaimana begitu kan ya. Tapi yang jelas pertama kali dalam sejarah Prabowo ini di demo masalah tolak ya PPN 12%. Ya, kalau sudah di seperti itu kita lihat saja nanti actionnya bagaimana. Tapi dengan adanya penolakan ini pasti Jokowi tertawa. Jokowi pasti tertawa di situ begitu kan. Tolak PPN 12% ya, nampaknya ya memimpin itu tidak semudah membolak-balik telapak tangan. Di demo sana sini begitu kan. Ya wajar lah ya, pemimpin itu ya kalau di demo sebenarnya kan ada nuansa-nuansa yang kemudian masyarakat cinta begitu kan ya. Bagaimana Prabowo ini nanti begitu kan. Ini pasti ada demo susulan begitu. Coba kita baca. Petisi 113.000 desak Prabowo cabut PPN 12% dibawa ke istana. Kelompok ya bareng warga mengatur petisi online yang mengantar petisi online yang menuntut Presiden Prabowo Subianto yang mencabut pajak pertambahan nilai PPN 12% ke istana. Petisi itu telah ditandatangani sekitar 113.000 petisi. Risat Asania perwakilan bareng warga mengatakan inisiatif ini dimulai dari internet ya. Bareng warga hanya menyampaikan suara masyarakat yang dituangkan dalam petisi itu. Bahkan riset mengatakan kenaikan PPN 12% tak tepat saat ini. Masyarakat sedang kesulitan ekonomi dan penambahan PPN hanya akan memberatkan ya. Wah, ngeri sedap begitu kan. Bagaimana dengan orang-orang yang kaya begitu kan? Orang-orang yang kaya yang punya uang triliunan, ratusan miliar, ya barang-barang berharganya di situ begitu kan. Apakah mereka kena pajak atau tidak begitu kan? Itu kan pertanyaan kita. Kalau kita punya uang 1 triliun, pajak kita ya barang-barang mewah kita begitu kan ya. Barang-barang mewah kita biasanya kan orang-orang kaya kan beli barang-barang mewah ya, barang-barang mewah sana sini, apakah kena pajak begitu kan. Ini yang kita lihat hari ini, bahwa kalau PPN 12% ya kalau untuk orang kaya ya silahkan begitu. Tapi jangan berimbas kepada rakyat kecil seperti kita-kita ini. Agak lucu memang negara kita ini ya.
Dia juga yang mengingatkan kelas menengah sedang melemah. Sebagian kelas menengah turun status menjadi kelas bawah karena kondisi ekonomi saat ini. Bahkan sebelumnya permintaan menetapkan kenaikan PPN 12% berlaku 1 Januari 2024. Hal itu 2025. Hal itu sesuai dengan ketepatan hari Undang-Undang 7 ya tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Wah. Mampukah sosok Prabowo ini akan membatalkan itu? Kita tunggu saja. Tidak beranilah. Kekuatan di situ begitu kan ya. Ya tergantung dari parlemennya. Kalau parlemennya sana sini ada yang menolak sana sini, ada yang mendukung sana sini, ya tidak bisa begitu kan ya. Rakyat mau apa di situ? Jadi ya percuma kita punya perwakilan rakyat di DPR sana sini begitu kan? Ya tapi kalau kalau tidak mendukung kepada rakyat kecil ini gimana begitu ya? Salah satunya adalah jangan dipilih lagi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.